51. Buka, woi. Dobrakan pintu gaduh berhasil membangunkan semua orang. Bahkan, Fatima dan Jatmiko hingga Abrar dan Atala. Abi, Atala paling kencang berlari sambil menangis histeris. Takut sudah pasti, kaget apalagi, suasana kacau di pagi buta begini. SSSTT, ada apa, Gus? Jatmiko kebingungan. Bahri meraih Atala, lantas menyuruh Atala masuk kembali ke dalam kamarnya, sambil berpesan agar Abrar menjaga adiknya. Keduanya menurut, Bahri keluar kembali setelah memastikan Jatmiko bisa menjaga cucunya di dalam saja. Pintu villa sudah roboh, dipukul dengan kapak yang dibawa lelaki itu. Lelaki yang disebut-sebut ayah akan tetapi tega menyeret Sanan hingga keluar, ialah Didit. Sanan terisak takut. Ayah, jangan. Sanan gak mau melayani Om Ferry lagi, ya. Sanan gak mau terus hidup begini, ya. Kamu bilang mau kuliah sampai lulus. Kamu harus nurut sama Om Ferry, kata Didit. Satu pria lain menunggu kesal di depan sana. Dua penjaga hanya diam, mungkin karena mereka tak merasa memiliki hubungan dengan Sanan, tetapi tidak dengan Bahri yang lantas berani menarik lengan Sanan hingga terlerai dari ayahnya. Kau ini bapak macam apa? Ketusnya. Didit mengacungkan telunjuk. Siapa kamu berani tegur saya? Hah? Saya dosen anak Anda. Mendengar itu, pria lainnya berlari menyatroni mereka bahkan kesal. Kalian sekongkol. Pak dosen gak ada hubungannya sama urusan kita, Om. Sanggah Sanan. Alah, tampik Ferry, pasti kamu memang sengaja kesini sama dosen kamu ini buat berhubungan haram kan? Tidak, demi Allah. Sanan menyangkal. Wanita kotor sepertimu, tidak pantas menyebut Tuhanmu. Tukas Ferry. No, Om gak mau tahu. Kembalikan uang yang sudah kuberikan untuk uang muka. Uangnya sudah terpakai. Didit menyahut, dan benar adanya. Kemarin, Sanan memakai uang dari Ferry untuk membayar semester. Kalau begitu paksa anakmu, kekeh Ferry. Berapa uang mukanya? Bahri ambil jalan tengah. Rasanya tak mungkin seorang Bahri membiarkan Sanan dijual begitu kejam. Sudah jelas, ada transaksi di sini. Ayah yang memaksa putrinya agar bisa mendapatkan uang dengan cara yang tidak dihalalkan. Berapa? Bahri menatap Sanan yang menundukkan kepalanya. 5 juta, Pak. Bahri melucuti jam tangan miliknya, lalu mengulurkan pada Ferry. Saya tidak ada uang cash. Tapi harga jam tangan ini lebih dari 5 juta untuk dijual kembalinya. Pak, Sanan seperti tidak enak, tapi dia juga takut kalau harus ikut dengan Ferry. Ferry memeriksa jam tangan Bahri, dia orang berada, tentu tahu bagaimana dan seperti apa jam tangan yang bisa dijual lagi. Daripada memaksa Sanan, Ferry rasa lebih baik menerima jam tangannya. Lagi pula, di sini sudah cukup gaduh. Jangan sampai ada yang merekam dan aksinya ini diketahui istrinya. Apalagi, Bahri menatap Didit yang terdiam bingung, antara ingin pergi atau meraih putrinya kembali. Anak Anda milik saya malam ini, cetusnya. Sanan mendongak, menatap wajah Bahri yang entahlah, ini hal baik atau hal buruk yang baru saja dia jalani. Milik saya malam ini, itu kalimat yang juga menyeramkan baginya. Ferry pergi, begitu juga dengan Didit, tapi sebelum itu, dia mengusap sayang putri semata wayangnya. Ingat pulang setelah selesai, Sanan. Kemudian beralih pada Bahri, dan, jangan lupa bayar sisa tarifnya setelah selesai. Sanan menitikkan air mata. Sedari kecil, Bahri belajar agama, tentu ia paham bagaimana caranya menyikapi hal seperti ini. Setidaknya, dia telah melakukan hal yang benar walau harus kehilangan jam tangan pemberian pertama Fasya. Dua penjaga diam di sudut tempat, pintu yang rusak akan segera dibetulkan, sementara Bahri dibiarkan masuk bersama Sanan yang dengan sendirinya ikut mengekor. Bahri terduduk di sofa, meremas rambut hingga ketengkuk. Bahkan, terdengar desak kasar berulang kali. Sanan yakin,
Ada sesal yang dirasakan Bahri karena sudah memberikan jam tangan pribadinya hanya untuk murid yang bahkan tidak memiliki nilai yang baik. Maaf sebelumnya, tapi terima kasih atas pertolongan Bapak. Sanan berdiri di sisi lelaki itu, sedang Bahri masih hanya diam. Saya kesini mau berlibur, dan kau mengacaukannya. Setelah cukup lama tak mau menjawab, Bahri menggerutu. Maaf, Pak. Sanan juga tidak enak, tapi ini bukan pilihannya. Dia hanya ingin kuliah, dan bukannya membiayainya. Ayahnya justru memintanya menjadi pemuas Om Ferry. Jadi apa tugas saya di sini, Pak? Sanan sudah dibeli bukan? Lalu, apakah Bahri juga akan menganggapnya wanita malam? Bahri menatap Sanan yang kini menunduk. Berapa tarifmu per malam? Berapa sisa transaksi yang harus aku bayar untuk menghabiskan malam bersamamu? 5 juta, Pak. Malu, miris, itu yang terdengar dari suara lirih Sanan. Tapi kemudian Bahri memutuskan sesuatu. Aku akan berikan sisa uangnya 2 kali lipat. Tapi setelah ini, kau akan bekerja di tempatku. Setidaknya, kau punya penghasilan. Bekerja. Sanan segera mengangkat pandangannya, antara bahagia tapi juga tak percaya. Dalam batin membenarkan, pantas, jika di kampus Bahri menjadi dosen yang disukai para muridnya, ternyata selain tampan, ia juga sangat baik. Lalu, apa gerangan yang membuat pernikahan Bahri kandas? Yah, bekerja. Bahri rasa, ia masih butuh tenaga untuk keuangan pabrik. Tidak sulit. Kau hanya cukup mengecek pembukuan keuangan saja. Sanan akan senang jika dia bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi, yang tidak mengganggu jam kuliahnya. Kalau begitu, terima kasih banyak, Pak. Semoga rezeki Pak Bahri dilancarkan. Di dalam sana, Atala dan Abrar mengintip celah pintu dengan kepala yang ditumpuk. Abrar di atas, Atala di bawah. Apa tante itu? Kapal Abi. Ya, Mas. Mas Abad tidak tahu. Jadi stop tanya terus. Kita halus sekali tahu. Ide Atala dan Abrar hanya memutar bola matanya malas. Sudah, jangan suka nguping. Jatmiko menepuk bantal agar cucu-cucunya mau kembali ke atas ranjang. Sini tidur. Ngomong-ngomong, kapal aku mana? Jatmiko tertawa pelan. Atala tak pernah berhenti bertanya. Sama seperti Ryan omnya ternyata. Kapal Akung ada di kamar. Bersambung 52. Gimana, Yang? Gantara menanti berita pagi ini, dan tes pack yang diulurkan istrinya negatif. Sudah 3 bulan lamanya Fasya lepas program keluarga berencana, tapi belum juga diberi hamil. Melihat wajah sendu Fasya, Gantara lekas merangkum rahang, mengecup bibir. Lalu beralih ke kening. Nggak apa-apa, kita perlu coba lagi dengan gaya yang lain. Fasya tertawa di tengah gundah yang jujur saja masih menaunginya. Fasya mau satu lagi saja, setidaknya sebelum umur 35 tahun Fasya sudah punya 3 anak. Sabar, bukankah sebelumnya, perlu 1 tahun pernikahan bersama Bahri saat Fasya ingin hamil Abrar? Gantara yakin Atala akan diberi adik baru walau entah kapan. Tidak ada yang tahu nikmat apa yang akan diberikan nanti. Yang jelas, jikalaupun tidak dikasih kepercayaan berupa anak lagi, ya sudah, 2 saja cukup. Fasya membetulkan kimono, lalu berbaring di atas ranjang, sementara Gantara duduk bersandar di kepala ranjang dan mulai berselancar dengan ponselnya. Seperti biasa, bengkel perlu restock barang yang sold out. Fasya memeluk paha suaminya, lalu mengusap sesuatu yang membuat Gantara berdesah tapi menolak. Jangan dulu, sayang. Ini masih pagi, atau Atala sama Abah dobrak pintu kamar kita. Fasya jadi teringat, Atala sering menggedor pintu kamar di saat mereka sedang mengadon calon adik baru. Benar saja, tak lama Atala dan Abrar mengetuk pintu sambil berteriak. Fasya membukanya, kemudian kembali ke atas ranjang bersama anaknya. Abrar tampak tenang di paha Gantara sementara Atala sibuk berikan informasi yang lebih ke gosip. Apa?
Fasya mengerut kening, sebagai tanda jika ia penasaran. Abi punya kapal. Oh ya, Fasya baru tahu kalau ternyata Bahri sudah punya gantinya. Alhamdulillah, semoga benar-benar kapal Abi. Gantara menimpalinya, andai benar Masya Allah. Di balik kegirangan Atala, Abrar hanya diam saja di sudut tempat. Abrar suka nggak? Abi punya kapal. Gantara menyelidik. Suka. Abrar memang belum punya semacam ketertarikan untuk memiliki ibu baru, tapi biar Abi nggak kesepian lagi. Fasya mengusap pelan kepala anak pertamanya. Alhamdulillah kalau Abrar bisa menerima juga. Pokoknya doa terbaik buat Abi ya. Semoga Abi cepat menikah. Amin. Yayai. Atala paling semangat karena salah satu cita-cita sederhananya adalah menghadiri pesta pernikahan orang tuanya. Dulu kan di pernikahan papa sama mama, cuma Mas Aba yang diundang, jadi nanti di pernikahan Abi sama Umi, Ata aja yang datang, Mas Aba nggak usah deh. Emang tega, cecar Abrar. Lirikannya membuat Atala terhihi lucu. Enggak tega, jadi kita akan datang cama-cama. Pakai jas warna putih, gimana? Fasya menimpali kehaluan putranya, dan Gantara tertawa. Ah, bahagianya memiliki keluarga yang hangat seperti ini. Gantara bersyukur karena di balik hujan badai Fasya di masa lalu, dia selalu menjadi pelangi abadi untuk wanita itu. Berpisah dari Bahri lalu beralih mencintai Gantara, bukan berarti Fasya melupakan segala yang pernah Bahri berikan. Fasya masih mengingat bagaimana Bahri meratukan dirinya. Bagaimana Bahri juga selalu menunjukkan penyesalan setiap kali bertemu dengannya. Namun, semua berakhir. Dia sudah mulai sadari Gantara hadir baginya, kemudian bagi Bahri ketika Sanan datang insya Allah. Yah, tak perlu lama bagi hubungan yang awalnya hanya atasan dan bawahan, bahkan murid dan dosennya, kini mereka menikah. Tidak atas dasar cinta, Bahri menawarkan pernikahan hanya karena sering melihat Sanan diperlakukan buruk oleh Didit. Jika dulu Bahri gagal menjadi suami bagi Fasya, biarkan Bahri menjadi hamba yang taat dulu sekarang. Niat Bahri hanya ibadah walau ini terdengar template, tapi bismillah. Dikala Bahri sudah lelah sendiri, lalu Tuhan mempertemukannya dengan Sanan yang bisa mengisi kekosongan kehidupan monoton yang dia lalui setiap harinya, dan manusiawinya mengatakan ini takdir. Pelaminan digelar, Bahri masih tampan dengan tuxedo hitam. Selamat atas pernikahan kalian, Mas Bahri, Sanan. Fasya menyatukan kedua tangan, tersenyum pada Bahri lalu memeluk wanita bergaun pengantin yang berdiri di sisi lelaki itu. Sakinah, mawadah, warahmah, ucap Fasya lagi seraya menitikkan air mata harunya. Setelah sekian lama, Bahri terlihat hanya melanjutkan hidup. Kini, tampak bersinar di sisi wanita cantik yang Atala panggil Umi. Masya Allah, Fasya pernah mendengar perpisahan yang hancur. Tetapi perceraian yang tercipta di antara ia dan Bahri, masih diikat tali silaturahmi yang kuat. Mereka masih saling memberikan hak Abrar sebagai anak. Ini terjadi karena tiada kurang-kurangnya peran Jatmiko dan maaf Bahri untuk mengutarakan sesalnya. Suasana haru dan bahagia, tidak terkecuali Fatima yang juga sambut hangat pernikahan anaknya. Yah, sejauh ini Fatima masih baik-baik saja, dan semoga selamanya pun begitu. Di saat semua orang sibuk berikan selamat pada Bahri, Atala asyik bercengkrama dengan laki. Mereka sepantaran hanya beda bulan lahir saja lebih tua laki. Walau lebih tua, tetap Atala yang panggil laki Dede. Dede ayahnya Bulapa, cuma Abi Ayan kan, cupu, masa cuma catu. Sedari tadi laki hanya dipanas-panasi perihal berapa ayahnya. Karena sejauh ini, Abi laki hanya Ryan saja. Abi, kalau Uci mau tambah ayah lagi, Tulius di mana ada isi ulang Abi, ya. Ryan sontak menegur, hei, Abi cukup satu, Uci. No, Abi nggak mau punya saingan. Tapi Ata bilang Uci cupu, kata laki, dan Atala hanya terkekek di balik gaduhnya laki.
Di mana Ryan akhirnya melirik anak ceplas-ceplos itu. Ata nggak boleh lempar bola panas, ya. Nggak janji, Om Albi. Kulana Ata cuka cama yang libut-libut. Ahaha, Atala kabur. Tamat. Lanjut bonus bab ya. 53. Banyak kisah wanita yang dimerdekakan, dan Bahri telah angkat derajat Sanan menjadi istri. Tentu dengan mahar yang tidak main-main. Bahri teramat meninggikan harga diri seorang Sanan yang Bahri tahu, wanita itu sudah tidak lagi suci. Lagi pula, apa sih bedanya wanita? Perawan atau tidaknya? Bukankah yang membedakan hanya keimanan dan ketakwaan? Dari hubungan sebelumnya, Bahri telah mengambil banyak sekali pelajaran. Bahwa, tidak ada yang sempurna sekalipun yang dia nikahi wanita perawan, cantik dan kaya. Bahkan Allah telah menurunkan kekurangan kepada Fasya meski sekilas yang terlihat di matanya wanita itu begitu sempurna. Yah, bukankah itu bentuk teguran keras, bahwasanya manusia bukanlah siapa-siapa. Sejauh ini tak ada yang kurang dari Sanan, wanita itu energi diranjang, cantik, tidak membosankan. Tapi, bicara soal cinta, entahlah, rasanya berbeda ketika bersama Fasya. Dulu Azahra pun begitu sempurna di atas ranjang, di dapur, bahkan untuk obrolan lewat pesan, tapi Bahri masih butuh Fasya yang dianggap sebagai cintanya. Sanan baik, Sanan tidak termasuk wanita yang suka mempermasalahkan hal kecil. Bahkan, tak pernah protes dengan foto Fasya yang masih menghiasi dashboard mobil. Bam, pintu mobil berdebam setelah Bahri menghentakkannya. Awan gelap bergumpal-gumpal, agaknya sebentar lagi akan hujan. Di jok penumpang Sanan sudah siap untuk ikut pulang Pak dosen yang juga suaminya, setelah seharian ini mereka berada di kampus. Itu, kotak dari siapa? Bahri melirik ke jok belakang, di mana ada sebuah kotak berpita merah teronggok dengan cantiknya. Sanan ikut melirik, lalu meraih kotak tersebut dari tempatnya. Sanan lupa dari siapa, tapi ini dari anak didik baru, Mas. Bahri terdiam sesaat, kemudian, Sanan membuka kotak itu untuk disodorkan kepada suaminya. Oh, Sanan ingat, dari Mirimah, mahasiswi bahasa yang dari Turki itu. Bahri masih terpaku bingung, dulu, Fasya tak pernah suka dengan para mahasiswi yang memberikannya kado. Tidak dengan Sanan, Bahri kira, mungkin hanya Sanan yang membiarkan suaminya dikagumi wanita lain. Sanan lantas menyodorkan sebuah kartu kecil berwarna hitam. Kalau yang ini kartu nama dari mahasiswi Fakultas Kedokteran yang kemarin ketemu kita di Perpus Jakarta Selatan itu loh, Mas. Bahri sempat terhenyak. Kau tidak apa-apa, aku mendapatkan ini semua dari wanita lain, Maksudnya, Sanan sedikit bingung hingga mengerut keningnya cukup kuat. Kau tidak memiliki semacam cemburu atau kesal dengan mereka. Bahri menyelidik tanpa sadar. Sanan terpaku, sejatinya bukankah Sanan tidak berhak cemburu? Lalu untuk apa dia memasukkan segala hal yang bersangkutan dengan suaminya ke dalam hati? Cemburu itu melelahkan. Mereka hanya makhluk yang diharamkan semesta. Jadi untuk apa Sanan cemburu? Bahri menggeleng ringan mendengar sahutan istrinya. Kita suami istri bukan? Aku mungkin akan marah jika ada lelaki lain yang mengganggumu. Sanan mengangguk. Mas berhak marah karena saya istri, Mas Bahri, dan bukankah saya wanita yang dinafkahi lahir batin setelah dimerdekakan? Tapi untuk cemburu sama semua yang mengagumi Mas, saya rasa tidak perlu. Bahkan saya tahu, Mas Bahri masih amat sangat mencintai mantan istri Mas. Bahri tak bisa berkata-kata. Kenapa ada wanita yang tidak ada ekspresi sama sekali meski tahu suaminya masih menyimpan nama wanita di masa lalunya dengan baik? Andai aku menikah lagi, kau bagaimana? Kenapa tidak? Sanan mengangkat bahunya secara enteng. Bukannya ini akan lebih baik? Sanan jadi nggak repot ngurusin keuangan pabrik sendirian. Terus pas Sanan lagi capek, ada yang bisa nemenin Mas tidur. Bahri ingin tahu, apa yang dirasakan Sanan kepadanya. Kau tidak cemburu?
Memang Sanan harus gimana? Terserah kau saja. Bahri mulai memakai sabuk pengaman, dan melajukan mobilnya. Percuma Bahri bicara pun, Sanan tidak akan pernah menunjukkan wajah cemburu sedikit saja. Di sela kesalnya, mata Bahri lantas melirik tak sengaja ke arah dashboard mobilnya. Di sana masih tersimpan foto Abrar, Atala bahkan Fasya. Seketika lelaki itu mendesah. Lantas apa yang diharapkan dari Sanan? Bahkan sejauh ini, istrinya tak pernah mempermasalahkan foto siapa yang dipasang di sana. Kemudian apakah ini termasuk definisi menikah karena ibadah? Coklat untuk Pak Dosen. Sanan menerima sodoran coklat batang dari wanita itu. Lantas melambaikan tangan seolah Bahri ini hanya sopir, bukan suami yang harus dicemburui. Bersambung. 54. Fasya hamil lagi. Fatima terbelalak mendengar berita yang dibawa Jatmiko. Barusan saja King kasih tahu. Jatmiko lalu keluar dari kamar untuk mendatangi dapur. Walau sempat terjadi perseteruan hebat, tapi hubungan Jatmiko dan King masih terlihat baik dan akur. Bahkan, mereka kerap bincang di tempat khusus bersama layaknya dulu. Fatima mendengus, Fasya sudah hamil lagi, tapi lihat bagaimana Bahri. Bahkan, sampai sekarang Sanan belum hamil. Wanita itu jadi mencecar Sanan yang baru masuk kamar dengan membawa penampan. Sanan menantu yang pengertian, tahu cara menjamu mertuanya. Tapi, tetap saja, mantu belum bisa disebut baik jika belum memberi keturunan. Kenapa sudah 5 bulan menikah, kamu belum juga hamil? Cecarnya, dan Sanan bukanlah Fasya yang selalu berapi-api saat Fatima mengkritisinya. Insya Allah, doakan saja, Umi. Bukan tenang, Fatima menjadi. Kamu sadar diri dong, sudah dimerdekakan harusnya bisa buat suamimu bangga, setidaknya lahirkan cucu untukku. Fasya saja sudah hamil lagi. Umi, Sanan mana bisa menyahut seperti Fasya. Dan itulah perkara yang membuat Bahri harus selalu membela istrinya. Bahri lantas menatap Sanan yang masih berdiri di sisi ranjang. Kamu ngapain masih di sini? Jenguk Umi. Sanan ingin merawat mertua sebagai bentuk abdinya pada suami dan Tuhannya. Lagi pula selama ini Umi suka kok diperhatikan. Hanya saja memang oversound, tapi untuk sakit hati, Sanan tidak pernah ambil hati semua ucapan Umi Fatima. Di lingkungan kampungnya, tetangganya seringkali mengatainya. Maka Sanan sudah dikatakan bebal dengan ocehan semacam itu. Nggak perlu terlalu ngurusin Umi, kamu bukannya capek dari kampus. Bahri lalu menyuruh istrinya keluar dari kamar dengan hanya melirik ke arah pintu. Maaf, Mas. Sanan menunduk, sebelum keluar dari kamar. Sementara pria itu mulai menghela napas panjang, menatap ibundanya yang merajuk. Umi jangan paksa Sanan hamil, karena Sanan akan selesaikan kuliah dulu. Jangan juga ingatkan bagaimana aku menikahinya, itu akan membuatnya merasa rendah. Tapi itu kan kenyataannya, sanggah Fatima. Kali ini Bahri duduk di tepi ranjang. Ia sedang berusaha untuk bicara hati ke hati bersama ibunya. Bahri lelah hidup sendiri, Umi. Dan Bahri mau pernikahan ini jadi yang terakhir. Jadi tolong jangan terus menjadi penyulut retaknya rumah tangga Bahri. Kamu menyalahkan Umi. Tukas Fatima. Umi tetap yang Bahri hormati, tapi Sanan istriku. Nanti di akhirat, akan banyak sekali cecaran pertanyaan soal tanggung jawab Bahri terhadap Sanan. Bahri pernah gagal menjaga Fasya, Bahri tidak mau mengulanginya lagi untuk Sanan. Fatima meredup rautnya. Putra yang dulu selalu membelanya, entahlah, kini seolah hanya bisa membela Sanan saja. Bahri mencium punggung tangan Fatima yang terdiam menangis. Maafkan Bahri kalau kasar, tapi Sanan jadi terus merasa rendah karena omongan Umi selama ini. Jatmiko baru datang lagi. Lelaki itu sempat mendengar beberapa percakapan anak dan istrinya yang sudah tidak pernah lagi bisa memenuhi kebutuhan birahinya. Sudah, Umimu tidak apa-apa. Jatmiko yang akan urus Fatima. Kamu kembali ke kamar, temui istrimu.
Bahri mengangguk, keluar, lalu datangi kamar Sanan. Dan, surprise, wanita itu sudah seksi dengan dress tipis licin yang hanya menutupi separuh pantat. Ini yang membuat Bahri bersyukur, Sanan tahu apa yang dia perlukan. Dan selalu beri yang terbaik meski tidak menuntut apapun. Dulu, Azahra selalu membicarakan uang dan uang saat berhubungan. Tapi tidak dengan Sanan yang hidupnya benar-benar hanya pasrah merawat rumah tangga, kuliah, dan kewajibannya sebagai seorang istri. Bagaimana bisa Bahri rela jika kehilangan keindahan ini? Ia bahkan takkan mau apa yang sudah dilalui bersama Fasya terjadi lagi. Tak banyak bicara, Bahri segera menyambar bibir itu. 5 bulan bukan waktu yang sebentar, dan sejauh ini Bahri menikmati semua yang ada pada Sanan. Doanya di setiap hari, agar matanya, hatinya, candunya tak luput dari Sanan. Inilah istri yang ingin dia jaga hingga akhir hidupnya. Walau Bahri belum merasai kecemburuan istrinya sampai detik ini, setidaknya Sanan tak pernah berlaku seperti istri yang dibenci agamanya, bahkan terbilang cukup pandai membuat dirinya senang. Bahri mendorong wanita itu, terhempas di ranjang kemudian pasrah menghadapi berbagai cecapan bibirnya. Gimana kalau kita tidak perlu pakai pengaman, Mas? Sambil mendongak nikmat, Sanan meracau, ya dia juga ingin melahirkan. Sanan ingin membuktikan kalau dia mantu yang baik. Kau tidak akan hamil sebelum lulus. Bahri menatap teduh istrinya. Gemuruh kian kacau, entah ini cinta atau syahwat, tapi Bahri mau menikmatinya setiap saat. Aku tidak akan meninggalkanmu meski kau tak pernah bisa melahirkan sekalipun. Mendadak, Sanan mengernyit. Apa Sanan terlihat seperti istri yang hanya takut diceraikan karena takut tidak makan? Sepertinya begitu. Bahri terkekeh, karena sejauh ini Sanan hanya datar saat ada yang kagum padanya, tapi selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Seolah Sanan takut ditelantarkan. Kau bahkan tidak cemburu padaku, Mas. Sanan mendesak kencang ketika sang suami mulai riuh dengan aksinya. Banjir keringat lelaki itu. Aku tidak akan poligami, karena aku tahu seberapa kapasitas adilku. Aku tidak akan pernah menceraikanmu, karena aku tahu perpisahan itu sakit. Aku tidak akan pernah membuatmu bosan, karena aku paham apa dampaknya bagi hubungan kita. Sanan tersentuh hingga tersenyum. Mas serius, mengatakan ini untuk Sanan. Di lain tempat, King Miller tersenyum-senyum ketika menusuk-nusuk pinggang Atala yang menenggelamkan wajah di bantal sofa. Ata kenapa? Tanyanya. Mama mau punya bayi. Atala sedari tadi tak mau bicara pada siapapun, karena Atala sedang mengalami broken heart terdalam. Terus kenapa kalau punya bayi? Gak juga, Atala sudah bilang, Atala tak mau punya saingan, sekalipun itu bayi lucu. Sukanya apa? Cecar King. Sesekali pria itu melirik istrinya yang juga tergelak-gelak menertawakan cucunya. Ata suka apa? Permen kuyet, jawab Atala. King tahu sejauh apa yang cucunya suka, dia paham kapan ia harus memberi permen karet yang biasanya dikecam Fasya. Ini, mendadak, Atala menoleh dan merebut permen karet itu, lalu memeluknya. THS. King tertawa, THS, Masya Allah, ada sahabahasa yang Atala gunakan. Nggak usah sedih, Atala tetap kesayangan Papa King sama Mimi Aisyah. Atala mau menatap King, lalu bersidekap menggemaskan. Tapi yang disayang Mama Aca cuma bayi kan? Bayi itu lucu loh. Aisyah menyambung. Gak juga, Atala tetap pada pendiriannya, bahwasanya, bayi itu tidak disukainya. Bayi pasti jadi kesayangan Papa Tala nanti. King berdecak, tapi, Ata kan tetap kesayangan semua orang. Atala berpaling congkak, itu bayinya pasti lebih lucu dari Ata. Tulus, Ata gak disayang lagi. Aisyah tertawa lebih geli. Jadi ternyata keresahan Atala hanya seputar takut kalah lucu dari adiknya. Emang Ata mau kalau nanti punya adik yang gak lucu?
Atala berpikir sejenak untuk mengelola bagaimana ucapan Aisyah. Kalau bayinya tidak lucu, pasti lebih menyebalkan. Enggak sih, ya sudah terima, ya. Gantara menyambar, lelaki tampan itu baru keluar dari kamar dan meraih putranya yang ngambek. Jangan ngambek, nggak baik. Baiklah, Atala terima. Tapi, Papa Tala, kemarin Papa Tala bikin bayinya lucuan mana? Lebih lucu Ata, atau bayi baliunya? Hah, Gantara tak bisa berkata-kata. Bersambung, 55. Hidup harus bahagia karena hanya sekali, dan Bahri menjaga yang dimiliki sampai saat ini, demi pernikahan ketiganya. Tak ubahnya dengan Fasya yang juga mengambil banyak sekali pelajaran dari pernikahan sebelumnya. Atala dan Abrar tumbuh dengan baik di lingkungan orang-orang baik. Walau berbeda sifat, setidaknya anak-anak itu berkembang menjadi pribadi yang baik pula. Ata mau ikut ke bengkel. Anak itu selalu repot dengan kegiatan ayahnya, dan harus ditemani abangnya. Fasya tidak mengajar, Fasya fokus pada janin yang sedang dikandungnya. Maka setiap harinya, kegiatan Fasya hanya menyiapkan 3 setel baju untuk anak dan suaminya. Fasya duduk di sofa ruang ganti, Abrar mengecup pipi, lalu mengambil baju dan celananya untuk dipakai. Begitu juga dengan Atala yang melakukan hal sama. Walau berisik sekali, Atala bisa memakai baju sendiri. Terkadang, Mas Abrar bantu adiknya, terkadang bisa sendiri tergantung pada kesulitan pakaian yang dikenakan. Apapun itu, Fasya bersyukur karena sejauh ini Abrar dan Atala akur. Malahan, Abrar yang selama ini lebih memperhatikan adiknya daripada Fasya sendiri. Usai Atala dan Abrar mengenakan pakaian kasualnya, saat yang sama Gantara keluar dari kamar mandi, lantas masuk ruang ganti tersebut demi meraih jatah pakaiannya. Fasya hanya duduk menerima kecupan dari lelaki tampan itu setelah sebelumnya sudah 2 kecup dari anaknya mendahului Gantara. Anak-anak mana? Gantara sempat menoleh ke belakang, di mana terdengar suara Atala dan Abrar secara lamat-lamat yang keluar. Melihat itu, segera Gantara memeluk istrinya sebelum Atala protes. "Peluk aku sayang." Fasya tertawa, demi apapun, Gantara seperti seorang selingkuhan. Kapan bisa romantis-romantisan lagi sama nonaku? Mending romantis beneran. Satu pagutan Gantara berlabuh di bibir Fasya. Buliran air yang masih sering turun dari ujung rambut, kian Fasya keringkan dengan handuk kecil. Anak-anak jadi ikut. Fasya bangkit dan memakaikan jaket jeans hitam suaminya. "Jadi, Ata kan masih mau main sama Bang Izul," katanya. "Oke, sayang, di rumah hati-hati ya." "Pastinya." Fasya menatap wajah yang turun untuk mencium perutnya. Masya Allah, saat hamil Abrar, sama sekali Fasya tak merasa bagaimana dimanjakan suami seperti ini. "Tumbuh yang baik, sayang. Jangan juga lebih lucu dari Ata. Atau, kau tidak akan diakuinya sebagai saudara?" Gantara tertawa. "Semoga cantik." Fasya berharap bayinya perempuan. 2 abangnya pasti akan melindungi layaknya Nabil dan Syahrul di waktu ia masih kecil. "Amin, Mama. Cepetan, Ata mau mam." Teriakan Atala dari luar memaksa Gantara bersiap. "Masya Allah." Fasya tertawa. "Kita keluar cepetan pakai pakaiannya, Pak." Fasya keluar lebih dulu, disusul suaminya yang juga menuju meja makan. Di kursi sana Abrar dan Atala telah duduk dengan tenang menunggu jatah sarapannya. Keempatnya melingkar, Gantara yang ambilkan ini dan itu karena tak mau Fasya banyak bergerak. Sejauh ini rumah tangga mereka baik-baik saja meski tidak memiliki banyak pelayan. Sebelum ke bengkel, Gantara sempatkan sarapan bersama Fasya dan anak-anak mereka. Sampai pesan grup keluarga menggetarkan ponsel di atas meja makan. Innalillahi, Gantara meraih minum dan meneguknya hingga tandas. Pesan grup telah menyiarkan kabar meninggalnya Fatimah binti Winoto, di pukul 7 pagi hari ini. "Ada apa, Bang?" Fasya sudah selesai makan, Abrar dan Atala pun baru saja usai.
Gantara begitu histeris raut wajahnya. Umi Fatima meninggal, sayang. Innalillahi. Fasya berkata lirih, sambil mengusap dada yang kian berpacu cepat. Baru tadi malam Fasya bermimpi didatangi mantan mertuanya, dan hari ini wanita itu wafat. Ada apa gerangan ini? Kenapa seolah-olah Fatima berpamitan dengannya? Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin, sahut Gantara. Abrar dan Atala hanya diam tak paham. Di mana meninggalnya? Tanya Fasya. Di rumah sakit. Sekarang sudah dibawa pulang dan akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Jawa Tengah. Fasya sempat terdiam sesaat. Jadi Bang Taraf mau melayat ke Jawa Tengah. Insya Allah. Gantara yang akan datang sendiri mengingat Fasya tak mungkin bisa melakukan perjalanan jauh. Di Jawa Tengah, salah satu daerah tempat kelahiran Bahri, Gantara telah menginjak tanah pemakaman keluarga Jatmiko. Banyak yang hadir rupanya, bahkan para santriwati pun berbondong-bondong ke pemakaman demi mendoakan. Sebab, meski begitu rewel perangainya, suka sekali Fatima berdebat, tapi setidaknya, Fatima memiliki suami yang dihormati. Satu persatu dari orang-orang yang melayat berhamburan pulang. Gantara datang sendiri, mungkin hanya ia yang baru saja tiba. Di sana Bahri berjongkok pilu mengusap nisan ibu tercinta. Kemarin sebelum wafat, Umi Fatima sempat meminta cucu dan Bahri kukuh tidak membuat Sanan hamil. Maafkan Bahri, Umi. Bahri menangis, sejatinya dia amat sangat menyayangi ibunya. Wes Tangger, kita pulang. Jatmiko tampak mengusap punggung putranya. Bahri lalu mendongak menatap kehadiran Gantara. Kamu sama siapa? Jatmiko menegur setelah sadar akan kedatangan Gantara. Sendiri, keluarga yang lain akan menyusul sekaligus bawa Abrar sama Atala. Barusan saya buru-buru ke sini, Gus. Gantara mencium punggung tangan Jatmiko, kemudian berjongkok di sisi makam Fatima demi menghantarkan doa-doanya. Tanah masih basah, bunga pun memenuhi gundukan itu. Fasya titip rindu, dan doanya mungkin sudah sampai, Umi. Musim kedua, 5 tahun yang lalu, tepatnya di malam pertama Nabil dan Ayana. Wanita yang Nabil tarik itu diajak masuk ke dalam kamar pengantin mereka. Ayana hanya rajin menelan selaiva, terlebih ketika saja lelaki di hadapannya melipat lengan panjangnya hingga ke siku. Pria tinggi berdarah campuran Inggris Jawa dengan mata kehijauan menatapnya lekat dari atas hingga bawah sambil melepas satu persatu kancing kemeja putihnya. Ayana takut, akan tetapi, bagaimana cara Ayana lari dari sini? Mas, Ayana mundur dan terduduk di sisi ranjang. Kamu takut denganku? Nabil berkacak pinggang santai, menatap ringan wanita yang terus saja menunjukkan gugupnya. Aku dengar kamu menyukai Mas Bahri. Ayana lantas mendongak. Lalu, kenapa Mas Nabil menikahi Ayana kalau sudah tahu? Aku menyukaimu dari awal bertemu. Ayana menyelanya. Tapi suka bukan berarti harus menikahkan, Mas. Sayangnya sudah aku nikahi, lalu bagaimana? Enteng Nabil. Ayana masih mau kuliah. Ayana kemudian lirih karena merasa lancang. Ayana nggak mau mikirin apapun selain pelajaran saja sebenarnya. Ayana mau fokus pendidikan, dan Ayana nggak suka menikah sejujurnya. Jadi, Nabil penasaran, apa yang Ayana inginkan kali ini? Kau mau apa dariku? Ayana memejamkan matanya erat-erat sambil mengumpulkan keberanian untuk bisa mengatakan sesuatu. Ah Tuhan, Ayana takut pada lelaki di depannya ini, sungguh. Kiranya Mas Nabil mau membebaskan saya dari perjodohan ini. Setelah aku menikahimu, Nabil segera memotong secepatnya. Kenapa buru-buru sekali Ham? Aku tidak mungkin menceraikanmu di malam pertama kita kan? Bersambung. 56. Flashback selesai. Assalamualaikum. Nabil bersuara berat ketika menjawab panggilan Fasya. Nabil baru saja bangun tidur. Subuh tadi lelaki yang akrab disebut Abil ini kembali bergulung dengan selimut tebal, mengingat tak adanya kegiatan penting yang akan dilakukannya hari ini.
Hari libur, Nabil memutuskan untuk tidak bangun dari kasur. Lagi pula untuk apa Nabil beranjak? Selama ini hanya selimut tebal yang terus setia menggulungnya. Fasya membalas salamnya. Bil, tolong anterin Aca ke bengkel. Ya, tadi Izul bilang ada barang datang, katanya memohon. Gantara masih ada di Semarang, dan barusan Izul mengabarkan, barang orderan yang kemarin dipesan bengkel sudah datang. Terus, sengaja Nabil tidak ikut ke makam Fatima di Jawa Tengah karena selain kelelahan, ia memang tak ingin keluar. Fasya malah ada-ada saja. Anterin ya, please. Izul nggak ngerti masalah barang orderan. Sementara Mas Wahyu yang biasanya ngurusin ini lagi pulang kampung ke Banten. Cek, Nabil bangkit dari kenyamanannya, bersandar sambil mendengus. Aku ke situ, tapi nggak mandi. Ya, aku di mobil aja. Iya, nggak apa-apa. Fasya hanya butuh sopir, karena tak mungkin menyetir sendiri dikala hamil rentan begini. Nabil bangkit dari gulungan selimut, lalu berjalan menuju cermin besar di sisi jendela demi memastikan penampilannya tidak kacau setelah tidak mandi saat subuh tadi. Ya, seingat Nabil ia hanya mandi ketika pulang dari kantor dan akan tidur. Subuh hanya wudhu saja karena dingin, tapi meski begitu dia yakin masih sangat tampan. Nabil langsung ambil kacamata, tujuannya supaya mata sembabnya tertutup. Ambil kaos putih ketat untuk tubuhnya yang bidang. Celana jeans tak dia pakai, lagi pula Nabil hanya akan menunggu di mobil. Nabil hanya memakai celana pendek rumahan dan sendal jepit yang berbeda warna. Sendalnya beda, dan komisaris. Tegur Mbok Mina. Sontak, Nabil menatap kedua kakinya bersamaan. Ia lekas tertawa setelah sadar akan kekonyolannya. Meski demikian, agaknya Nabil tak berniat kembali ke kamar walau sekedar mengganti sendal yang bahkan kiri semua. Buru-buru, Mbok. Abil beli di jalan aja. Aca nunggu. Nabil berlari keluar sambil berseru. Masya Allah, asisten rumah tangga King Miller kagum. Sejauh ini, hanya Nabil yang kepeduliannya melebihi anak-anak King Miller yang lain. Bahkan, Nabil rela melepaskan istri yang baru saja dinikahinya tepat di malam pertama mereka hanya karena masih belum siap menikah dan masih ingin kuliah. Nabil memilih mobil paling nyaman untuk digunakan ibu hamil. Duda yang masih perjaka itu segera membawa kendaraan beroda 4-nya berlalu dari gerbang tinggi kediaman keluarga ayahnya. Tiba di rumah Gantara, rupanya Fasya sudah siap menunggu di depan pintu pagar ditemani Akia yang sengaja tak ikut Atala dan Abrar ke Jawa Tengah. Akia masuk ke jok bagian belakang dan Fasya di jok depan. Nabil kembali melaju untuk membelah padatnya kota Jakarta. Pelan, asal selamat jargonnya. Begitu tiba di bengkel, Nabil yang lebih dulu turun dari mobil demi membukakan pintu untuk Fasya. Fasya tertawa, ternyata saudara kembar lelakinya ini masih sweet. Terima kasih, ya. Nabil berjalan lemah memutari mobil demi menuju kemudinya kembali. Baru akan membuka pintu lagi. Suara lembut mengalihkan atensi yang sedari tadi hanya ditujukan untuk Fasya. Mas, dada Nabil berdebar melihat senyuman manis perempuan itu. Tapi, jika untuk menyapa balik, agaknya Nabil terlalu berat. Ayana, kok di sini? Fasya yang menimpali sapaan Ayana. Perempuan itu lekas beralih pada Fasya sembari menundukkan kepala. Sudah usai pernikahan Nabil, bukan berarti usai juga hubungan ipar Fasya dengan Ayana yang statusnya memang adik sepersusuan Gantara. Tadi disuruh sama Bang Taraf buat ngurus pembukuan barang orderan. Hari ini Bang Taraf di Jawa Tengah kan? Iya, ya udah kita masuk. Fasya mengajak adik iparnya masuk ke bengkel. Sementara Nabil masuk kembali ke dalam mobilnya. Nabil merendahkan sandaran jok mobil demi mendapatkan kenyamanan. Setidaknya sampai Fasya selesai dengan pembukuan bengkel FSH milik suaminya. Nabil sudah akan terpejam, ketukan pintu Ayana membuatnya harus menoleh ke arah jendela yang menampilkan sosok mantan istrinya. Mas, Ayana mengetuk kembali pintu.
Nabil menurunkan kaca mobil, menatap ringan wanita itu. "Ada apa?" dinginnya. Ayana menyengir kikuk. "Kebetulan ketemu. Mas Nabil, apa kabar?" "Masih bernapas," singkat Nabil. Ayana tahu sekali betapa Nabil membenci dirinya setelah 5 tahun lalu dia meminta diceraikan hanya karena takut menjalani malam pertama bersama lelaki itu. Beberapa tahun terakhir, Ayana juga tahu bahwa Nabil tetap melanjutkan kerja sama bisnis dengan ayahnya bahkan setelah dia meminta diceraikan. Ayana ingin berterima kasih atas kebijakan itu, tapi sejauh ini, Nabil tak mau ditemuinya lagi. Terakhir, usai kalimat di malam pertama mereka saat Nabil berkata dengan sadar, "Baiklah, aku resmi menalakmu, Ayana." Keluarga sempat mengecam, tapi Nabil sendiri yang meyakinkan bahwa Ayana serius ingin melanjutkan kuliah. Dan mereka resmi menyudahi hubungan yang baru halal di beberapa jam saja. Mas Nabil nggak masuk ke dalam. Ayana masih berusaha untuk memperbaiki kualitas hubungan mereka. Karena sejatinya perusahaan mereka masih bekerja sama, dan sebentar lagi Ayana sudah akan mewakili ayahnya untuk ikut-ikutan mengelola. Tidak, karena sendal Mas Nabil kiri semua, ya. Nabil menatap ke bawah, dia memang terlihat konyol dengan sandal itu. Ah, kenapa pula harus salah sendal di saat dia harus bertemu dengan mantan istrinya? Ayana bawa kue buatan Ayana sendiri. "Loh, Mas Nabil mau nggak?" tawar Ayana. Dan, jawaban Nabil hanya menaikkan kaca mobil. Ayana memberengut, padahal dia ingin sekali meminta maaf atas kelabilan yang pernah dia lakukan di masa lalu. "Besok kita ketemu di meja meeting loh, Mas. Ayana sudah kerja di perusahaan papi sekarang dan kita akan jadi kolega." Nabil tampak memejamkan mata lantas menutupi wajahnya dengan topi yang diambil dari jok belakang. "Ayana minta maaf soal 5 tahun yang lalu," lirihnya. Bersambung.